Oke, pemirsa Cinde, cerita inspiratif Dewan hari ini balik lagi. Mungkin pemirsa nih banyak yang bingung pecahnya ngapo, pikir ini berjalan-berjalan muter-muter Palembang dari tadi ya. Jadi ceritanya hari ini pemirsa, pikir ini lah ada janji untuk ngobrol, bertemu, sekaligus cerita-cerita lah, nambah wawasan karena wong yang bakal pikir temu ini adalah wong yang luar biasa. Karena kita tahu beliau ini ngerupo ke wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus ketua PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi tadi Fikri sudah berkabar ini katanya masih ada gawe, masih ada agenda kerja karena juga beliau baru balik dari Lubuk Linggau katanya. Nah, kita pengen tanya-tanya karena juga tema hari ini nih unik pemirsa. Kita bakal membahas tentang peran penting pendidikan dalam mencetak pemimpin yang berkarakter. Jadi hari ini bersama Bapak Haji Giri Ramanda Kemas kita bakal ngobrol lah. Tentunya karena banyaknya nih yang pengen kita ulik karena aman kita membahas dari Cinde Podcast yang pertama. Kalau pemirsa sudah nonton, ini masih belum lego rasanya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol lebih panjang lagi pemirsa. Dan ini pikir langsung bakal nyemput Pak Giri di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi harus pantengi di Cinde Channel, Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Kita ke sana. Oke pemirsa, pecahnya hari lah sore. Ini kita langsung jemput Pak Giri di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita bakal sambil jalan lah kayak kita ngobrol-ngobrol. Tentunya pecah biasa kalau ngobrol dengan Pak Giri ini bukan cuma berkelakar, tapi juga pasti banyak nian pengetahuan, informasi yang tentunya bakal kita dapat ke. Nah, kalau nunggu pulau depan ini. Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Aduh, masih dikunci nih. Iya Pak, kayak dulu Pak. Mobil baru Pak, banyak tak terti masih. Alok nian mobil baru. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke Pak. Aduh. Nah, alhamdulillah pemirsa, kita sudah bersama dengan Pak Giri. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi pecahnya setahun Pak tak bertemu dari Iya. Cinde Podcast yang pertama kemarin kita di sambil ngopi Pak ya. Ngopi Sambil- di wilayah yang banyak hutan. Oh iya, yang banyak hutannya. Kali ini karena kepadatan aktivitas Pak Giri, karena pikir tahu kemarin pecah dari Linggau Pak. Iya, baru sampai nih. Oh, baru sampai jam berapa Pak? Nyampe Ya. tadi Pak. Ya, pagi tadi lah. Oh, pagi tadi. Apa Pak? Ada agenda apa Pak? Ada acara HUT Kota Linggau, kemudian Mm-mm. ada beberapa titik kunjungan juga di sana. Wah, jadi memang padat ini pemirsa. Baru nyampe yang seharusnya istirahat dulu laju kena ganggu oleh Fikri, minta maaf nih Pak. Tapi Ya. sebenarnya yang saya juga kaget ini Fikri nih, baru menikah udah siap buat podcast ini. Oh, Aduh. sebenarnya Pak bulan madu Pak. Oh, bulan madu. Berhubung dia omongin, Pik dengan Pak Giri kita geser Pak. Tanggal Oh. bulan madu itu Pak langsung. Nah, ini gawat ini menghalangi bulan madu ini. Mesti diselamati dulu nih Fikri. Iya. Tangannya masih banyak merahnya Masih ini. merah-merah Pak. Ya. Ini memang karena nikah Pak. Kali ini terjepit pintu Oh, Pak. Karena yang gawat dengan jepit pintu ini. Aduh, kurang hati-hati itu. kurang hati-hati Pak ya. Jadi pemirsa, kalau kita ngobrol dengan Pak Giri ini yang tentunya Pak yang paling Fikri seneng nih, banyak informasi, banyak ilmu baru Pak yang Fikri dapat karena Ngasih ilmu tuh Almin gitu. amin ya Pak, karena memang selain merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, memang aura dosen nian. Jadi Pak, tema kita hari ini Pak pengen membahas tentang tantangan pendidikan dalam nyipta ke pemimpin yang berkarakter. Nah, jadi pikir tahu juga bahwa banyak uang yang terkadang Pak ketika membahas tentang pendidikan, ketika dia sudah berada di level tertinggi, dia ngerasa, wih lah sukses aku nih, pendidikan itu tidak perlu lagi bagi mereka Pak. Nah, nyingok Bapak nih juga kan sekarang masih lanjut belajar Pak, lanjut Masih. kuliah, dan juga Bapak juga selalu membagi ke ilmu dengan uang. Nah, sebenarnya seberapa penting Pak? Pikir pengen tahu dulu di mata Pak Giri tentang pendidikan itu.
Ya pendidikan ini kalau menurut saya ini sangat penting. Karena yang pertama orang yang berpendidikan itu tentunya dia bisa mendapatkan tingkat penghasilan yang lebih baik. Artinya kalau dia tamatan cuman sekedar di SD, SMP, itu kan pendapatannya akan berbeda jika dia sudah bisa lulus SMA. Benar. Apalagi ketika dia sudah bisa mencapai pendidikan lebih tinggi, apa itu di level D3, S1 tentunya akan berbeda. Benar. Bertambah Level juga, Pak. pendidikannya juga akan berbeda. Dan menurut saya paling penting pendidikan ini membangun pola pikir, membangun gimana kita berpikir dengan baik, kemudian bisa menentukan yang baik, yang jelek, kemudian ada sesuatu yang misal kita ingin mendapatkan sesuatu, tentunya kan ada runut berpikir. Nah, Iya. pendidikan ini sebenarnya mengajarkan itu. Ngajari cara berpikir yang Cara ada yang berpikir yang bagus, kemudian ya otomatis ketika punya pemikiran yang bagus, dia bisa mendapatkan lebih worth it lah, Iya. pekerjaan lebih baik. Jadi semakin tinggi pendidikannya, pola pikirnya juga berubah. Harusnya semakin baik dan semakin bisa lebih konstruktif semakin Iya. tinggi pendidikan, itu harusnya. Dan kalau saya juga melihat ini kan alat sebagai mobilitas sosial. Orang yang punya berpendidikan tentunya dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, mungkin dulu keluarganya bukan dari keluarga yang berada, tapi dengan pendidikan yang baik dia nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dia, kemudian secara sosial dia lebih tinggi levelnya. Nah, itu semua bisa dicapai oleh pendidikan. Iya. Nah, itu kan Pak, artinya banyak cito-cito Pak Wong nih kan Ya. yang harus mereka dapat dengan cara jalur pendidikan itu Betul. tadi. Nah, mungkin sekarang ini kan Bapak nih sudah sukses. Mungkin Wong ngomong, "Ai pikir aku nak kuliah tinggi-tinggi biar kakek pacak jadi DPR." Nah, Bapak nih kan lah jadi pimpinan DPR tapi masih kuliah. Nah, apa Pak motivasi Bapak Pak untuk selalu belajar sampai sekarang ini Pak? Ya, artinya kan kalau kita semakin tinggi mempelajari kan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan tentunya semakin banyak ilmu ini kan implementasi terhadap, tinggal abis itu bagaimana mengimplementasikan ilmu yang kita dapat. Benar. Nah, saya berharap sekarang saya masih kuliah di program S3 Doktor Administrasi Publik. IAP. Ya, harapan saya dengan saya lebih mengetahui sistem administrasi publik yang baik, teori-teori administrasi publik yang baik, ya ini bisa diterapkan di dalam minimal di tempat saya bekerja kan, di DPR di Sumatera Selatan. Bagaimana menyusun pelayanan publik yang lebih baik buat masyarakat. Nah, inilah tujuannya. Kalau kita belajar dari buku tapi kan tidak terstruktur. Tapi kalau kita ngikutin program ini kan terstruktur, kita belajar teorinya, kemudian kita menganalisis praktek-praktek yang sudah berjalan. Nah, ini kan lebih membuat pengetahuan lebih baik lah. Iya. Dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di tempat kerja lebih baik hasilnya ke depan. Dan juga Pak, ini pecahnya karena Cinde Podcast ini Pak banyak ditonton oleh adik-adik yang merupakan milenial lah Pak. Ini juga mungkin sekarang banyak yang bingung dalam milih jurusan. Kalau pikir nyingok, caknya Bapak nih S1 S2 nih ekonomi kalau Pak. Iya. S3 ini kan Bapak sekarang sudah ngembe Doktor Administrasi Publik. Ya. Nah, kira-kira cak mana Pak untuk milih jurusan? Mungkin ada tips and trick lah dari Bapak. Ya, gini kan yang jelas begini, memilih jalur pendidikan ini ditentukan juga passion kita apa. Benar Pak. Keinginan kita apa. Jadi seringkali yang jadi masalah kenapa akhirnya walaupun dia selesai sekolah tapi mentok tidak berkembang. Benar. Karena yang diambil itu bukan passion dia. Bukan saya mau di situ. Tapi passion ini ada yang ikut-ikutan, ada yang dengar-dengar cerita. Baris melok panjang, Iya. melok rami uji kita tuh Pak ya. Ada juga yang karena keinginan orang tua. Nah, ini biasanya yang akan bentrok ini hal-hal ini. Karena dia melihat itu bagus. Jadi ikut-ikutan. Kedua, diajak kawan. Di sini aja. Karena takut kalau di kuliah di tempat yang itu nggak ada kawannya. Yang ketiga karena orang tua. Biasanya orang tua, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Nah, itu yang membuat akhirnya dia sekolah selesai tapi tidak sesuai passion dia. Sehingga ini nggak berkembang. Lain halnya kalau memang passion diri dia pribadi, saya mau jadi seorang engineer, sarjana teknik. Artinya akan belajarnya berbeda dengan orang yang tidak memiliki passion di situ. Artinya dia ingin tahu lebih dalam, dia mencari tahu sendiri, tidak mengandalkan hanya di kuliahnya aja. Jadi akan lebih dalam dan ketika dia menjalani pekerjaan dia menjiwai. Sehingga kalau orang menjiwai tentunya hasilnya akan lebih bagus daripada orang yang aku sekedar ikut
Iya. Di sini aja. Ngerami ke Ngerami bae, ke, Pak. tidak ngerami ke juga sih kan setengah mati sekolah Setengah itu. mati. Bukannya tidak ini, Mm-mm. tapi passionnya nggak di situ. Mm-mm. Oke. Nah itu yang harus kita lihat. Nah Mm-mm. ada juga oke lah dia mengikuti permintaan orang tua untuk kuliah di sini, Mm-mm. ngambil jurusan ini. Tapi jangan itu menghukum dia untuk tidak belajar tentang passion dia yang lain. Mm-mm. Atau Jadi- mengembangkan diri dia. Jadi bisa jangan juga stuck di situ bae. jangan kayak itu, stuck Pak. ya di situ. Mm-mm. Oke lah ini saya memenuhi keinginan orang tua, tapi harus ada juga skill yang didapat sesuai dengan passion dia. Mm-mm. Karena kan kita juga bekerja belum tentu sesuai dengan pendidikan Bener, kita. bener, Pak. Nah itu, tapi di mana passion kita Mm-mm. lebih kita menyenanginya. Mm-mm. Jadi kalau ada uang Pak yang kira-kira masih bingung, pikir ya aku nih nak ngambil kuliah ini yang memang passion aku, tapi peluang begawainya Pak masih kecil terkadang. Ah, itu Kalau tuh. juga ada uang yang ngomong bahwa peluang gawainya besar Pak, tapi bukan passion dia. Nah yang mana lah Pak yang harus dituruti nih kira-kira Pak? Ini susah antara tuntutan keinginan dan tuntutan kebutuhan. Bener. Mm-mm. Nah itu, ini juga kadang-kadang kan seringkali membuat orang dilema. Bener, dilema Pak. Tapi Bingung. sebenarnya gini, walaupun kesempatan kerjanya kecil, tapi kalau kita passion kita bener di situ, Mm-mm. kesempatan itu pasti terbuka buat kita. Iya Pak. Nah, itu. Jangan juga gara-gara di situ kaget lemak pegawainya di sini di sini. Mm-mm. Nah, belum tentu pegawai itu lemak kalau bukan passion kita. Mm-mm. Kebayang enggak Fikri? Fikri nggak suka matematik. Mm-mm. Tapi orang tua, udah ngambil akuntansi aja. Mm-mm. Nah, Bener situ Pak. kan hitung-hitung teliti. Uh-uh. Fikri nggak teliti. Mm-mm. Hasilnya kan nggak bagus pasti. Bener. Mugola Gitu. peluang tadi besar. Mau gula besar, Mm-mm. kagetnya tidak menjiwai. Mm-mm. Nanti pada suatu saat akan stuck itu. Nah, Benar. itu jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Mm-mm. Artinya kalau oke lah, memang kesempatannya di situ, tapi tetap mengembangkan diri sesuai passion kita maunya apa. Mm-mm. Kayak Fikri kan kuliahnya apa, tapi lebih terkenal sebagai apa. Iya Pak. Nah, artinya kan mengembangkan diri sesuai passionnya. Mm-mm. Nah, tadi balik tadi, pendidikan itu untuk membangun pola pikir. Mm-mm. Yang penting kita SD, SMP, SMA, kuliah, ini yang penting untuk membangun mindset berpikir, cara berpikir. Nah, kemudian bisa mengembangkan diri sesuai dengan passion kita. Mm-mm. Jadi artinya jangan takut mengeksplor passion kita. Benar. Walaupun nanti oke lah kalau dia mau berkompromi dengan kebutuhan kehidupan, ya udah dia tetap ngambil sesuai yang banyak, mudah mencari pekerja, tapi Mm-mm. dia tidak lupa mengembangkan passion dia apa yang sebenarnya. Jadi intinya kawan-kawan, ketika sudah ngembek jurusan kuliah itu jangan sampai mengorban ke passion yang sudah kita Iya. punya ini tadi. Ya jangan sampai Mm. passionnya mau jadi podcaster gagal, jangan. Tetap harus diikuti passion. Tapi kan Iya. artinya penting kuliah itu adalah membangun pola pikir. Mm-mm. Pendidikan itu membangun pola pikir sehingga memudahkan kita untuk berpikir, bertindak, kemudian akan lebih mempercepat proses belajar ataupun mendapatkan tambahan ilmu yang lain. Baik, ya, luar biasa keren ya pemirsa. Inilah yang paling Fikri seneng kalau dengan Pak Giri ini pasti ngedapat ke ilmu-ilmu baru tentunya. Nah hari ini Pak kita kan ngebahas tentang tantangan pendidikan dalam menciptakan pemimpin berkarakter. Nah kira-kira Pak seberapa penting Pak tujuan dari pembentukan karakter untuk, karena kita nih ngomongin karakter kan Pak biasanya penyanyi Pak yang kita ngomongin. Kalau Afgan mungkin karakternya agak sendu Pak. Kalau Firza penyanyi itu karakternya serak-serak basah kayak itu. Agak Nah, ngerok dikit kan. Kayak agak ngerok dikit. Nah kira-kira Pak kalau untuk seorang pemimpin Pak ini seberapa penting Pak tentunya ada menciptakan karakter dari dunia pendidikan ini tadi Pak. Jadi gini, karakter ini kan apa sih mau dituju? Mm-mm. Kalau bangsa ini kan, kalau Bung Karno selalu ngomong kan bagaimana membangun nation and character building, bagaimana manusia Indonesia itu punya karakter sebagai bangsa Indonesia, kemudian bersifat menghargai bangsanya. Nah ini kan kita bentuk dalam suatu pendidikan namanya pendidikan Pancasila. Dari SD, SMP, SMA ini kan untuk membangun karakter manusia yang baik, Mm-mm. karakter yang bisa mencintai bangsanya, bisa mencintai Indonesia. Ini kan yang dibangun dengan pendidikan karakter. Nah, kalau dalam ininya pemerintah pendidikan Pancasila. Kalau dulu pendidikan budi pekerti, kemudian Pancasila, sempat jadi PPKN, sekarang balik lagi ke Pancasila. Mm-mm. Ini tujuannya apa? Membangun karakter manusia jadi manusia yang kuat, tangguh, cinta dengan bangsanya. Nah, ini salah satu cara membangun karakter kan. Nah, nanti kan juga karakter orang ini kan, kenapa sih kita ngajarkannya seperti itu? Ya tadi, karena tujuannya ingin mencari manusia Indonesia tuh yang bibit unggul tadi. Mm-mm.
Karena kan kita harus sadar juga bahwa kita ini kan bersaing dengan bangsa-bangsa Benar. yang lain. Jangan sampai kita jadi bangsa yang mental gampang digertak orang, kemudian Disegak wong. lah takut, Tak takut. akhirnya diam ya. Iya, iya. Kan kita harus berarti, oh kalau benar ya katakan saya benar, kalau salah ya salah. Jadi kalau dia benar ya berarti, oh saya Pak mohon maaf ini kalau saya ngaku ya Pak mohon maaf saya salah. Nah ini kan karakter. Iya. Bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua, ini kan juga karakter yang kita Iya. bangun. Jadi kita bukan cuma karakter ini, tapi kalian berharapnya adalah membangun karakter suatu bangsa yang kuat. Nah, itu kan cita-citanya Bung Karno dulu ketika memerdekakan Indonesia, bangsa ini jadi bangsa yang kuat, punya karakter kebangsaan, punya mentalitas yang kuat. Nah itulah dibangun melalui pendidikan. Salah satunya disisipkan dalam kurikulum pendidikan itu adalah Pancasila, mengajarkan nilai-nilai Iya. luhur yang ada di Indonesia ini. Jadi memang pikir ingat juga Pak, bahwa waktu kita season 1 kemarin Ya. Pak, Bapak ngomong bahwa milenial ini kan Pak tentunya tidak ada seluruh sifatnya sama Pak. Betul. Jadi kan mungkin punya pendekatan masing-masing lah Pak dari mereka ini yang tentunya harus kita pahami. Nah Bapak kan dosen Pak. Nah kira-kira metode apa Pak yang Bapak gunakan untuk ngenal ke dan juga untuk menumbuh ke karakter dari mahasiswa-mahasiswi Bapak ketika Bapak mengajar? Ya intinya begini kan, kalau anak sekarang ini teknologi kan mudah. Iya. Kalau dulu mau cari informasi setengah mati, harus ke perpustakaan nyari buku segala macam. Kalau sekarang kan sebenarnya lebih mudah. Galo-galo, Pak. Dengan handphone, dengan smartphone ini kan tinggal ngetik nyari apa tentang apa, keluar semua informasinya. Benar Pak. Nah ini kan lebih memudahkan. Jadi sebenarnya bagaimana ya mengencourage para anak-anak muda ini untuk mencari tahu lebih dalam tentang ilmu yang ada, sehingga proses pembelajaran pun ya tidak bisa langsung tidak sudah seperti dulu, Iya. cuma satu arah, harus diajak diskusi. Kemudian mereka juga harus tahu implementasinya seperti apa. Jadi kalau dulu kan baca buku sampai habis. Habis itu kalau nggak catat buku sampai habis, TBSA. Iya. Kalau yang lama kan, kalau sekarang dia harus harus merasakan experience tentang apa yang kita ajarkan tadi. Benar. Tidak bisa cuman suruh baca aja udah pinter, nggak bisa. Benar. Jadi Harus ada banyak implementasinya referensi. seperti Iya. apa. Baik. Jadi metode itu pemirsa yang tentunya digunakan, dan juga kita tahu bahwa Pak, pecahnya kalau kita nak ngandal ke dosen ataupun guru baik Pak untuk yang ngejuk ke nilai-nilai kayak itu tadi masih kurang Pak. Pasti kurang karena kalau kita ngomongin milenial nih Pak, balik lagi yang pacak ngenjuknya itu adalah wong tua Pak sebagai tempat. Nah terkadang ini mereka start di awal ini Pak dari wong tua mendidik ini juga sudah salah. Nah kira-kira Pak ada pesan enggak kira-kira Pak? Karena kan balik lagi karakternya terkadang ke circle dia, lingkungan dia, tempat dia tinggal yang tentunya juga jadi pengaruh Pak bagi karakter wong itu dewe. Ya itulah tadi, makanya kan kita mencoba menyeragamkan, bukan menyeragamkan sih ya, arti memberikan suatu panduan dasar. Makanya dalam kurikulum pendidikan itu kan ada pendidikan budi pekerti dan Pancasila ini. Ini guidance dasar loh. Iya. Kamu menjadi orang Indonesia harusnya seperti ini. Orang yang paham hak, paham kewajiban. Kemudian bisa menghargai sesama, kemudian bisa bertenggang rasa, toleransi terhadap semua. Karena Pak, Indonesia ini kan bangsa yang unik. Iya Pak. Kita ini nggak cuma terdiri satu ras loh. Banyak sekali ras. Kemudian suku bangsanya banyak, kemudian agamanya beda-beda. Nah ini kan makanya ini buat karakternya harus dibuat sebagai orang yang toleran. Iya. Nah kalau dari keluarga tidak mendukung, makanya itu adalah tugas tambahan dari sekolah sebagai pendidikan ini untuk membantu mengarahkan. Jadi banyak peran penting lah Pak dari lingkungan sekitar juga. Jak pacak kita nak ngandal ke guru baik. Iya, Pak, makanya kalau yang bagus adalah di rumah juga diajarkan tentang bagaimana menghormati orang tua, budi pekerti. Artinya kan dari rumah pun sudah diajari, oh kamu harus menghargai orang tua, jangan begini. Jadi tentunya pemirsa, mungkin pemirsa tahu bahwa ketika Wong ini kan Pak, ketika sudah terlalu melepas ke anaknya, dia berharap besar bahwa oh ya tugas sekolah. Ketika salah apa-apa balik ke ya gurunya. Perasaan anak aku tidak ada ini. Nah padahal ketika di rumah itu kan Pak seharusnya ada peran penting, ada pendekatan lain kan Pak. Ya ini kan juga masalah gini. Kalau kita mengandalkan
pendidikan di sekolah saja, berapa jam sih waktu di sekolah, berapa jam waktu di rumah. Nah, tentunya akan lebih banyak interaksi anak-anak ini dengan keluarga, lingkungan sekitar. Nah, inilah tugas juga bagian dari tugas orang tua untuk bagaimana membina anak-anaknya, kemudian memberikan guidance tentang kehidupan ini, bagaimana bertoleransi dan segala macamnya, agar dia bisa masuk ke dalam lingkungan dan berbagai lingkungan tanpa kendala ke depannya, dan punya etos kerja ataupun memotivasi anak-anak ini agar maju. Karena tugas sekolahnya kalau mau diserahkan ke sekolah aja nggak cukup, karena waktu di sekolah kan cuma berapa jam. Apalagi kemarin waktu pandemi kemarin kan ya offline ini kan lebih banyak tugas orang tua, dan ternyata banyak orang tua stres ketika harus offline, karena nggak pernah belajar lagi terpaksa ikut ngajari anak. Nah, banyak keluhan dari orang tua kalau offline ini sengsara mereka. Termasuk saya juga sih ngajarin anak-anak termasuk. Tiba-tiba yang tidak pernah ngajar jadi guru, Pak. Iya. Mendadak yang tidak pernah masak tiba-tiba jadi koki, Pak. Kemarin. Jadi tentunya pandemi kemarin itu, Pak, banyak muncul kebakat baru, Pak. Ya, tapi di situ juga karena offline ini interaksi dengan anak kan lebih bagus. Nah, inilah kesempatan kita sebagai orang tua juga memberikan guidance kepada anak kita. Karena ini kesempatan ketika offline ini kan benar-benar 100% di rumah. Dan kita juga harus kreatif kemarin kan menciptakan suasana agar dia tidak jenuh, tidak bosan, sehingga tetap produktif di rumah. Nah, kalau sekarang udah mulai balik ke bangku sekolah lagi, ya ada tugas yang diserahkan kepada sekolah untuk mendidik dan membina anak-anak. Tapi tetap keluarga itu harus core-nya. Kalau lingkungan di rumah tidak mendukung, ya ini yang artinya ada tambahan tugas di sekolah untuk membina anak-anak ini. Jadi harus ada porsi-porsi yang diatur lah, Pak. Ya. Karena nggak bisa semuanya diserahkan kepada keluarga, tidak bisa semuanya diserahkan pada sistem pendidikan. Harus berkolaborasi. Harus kolaborasi. Harus kolaborasi pemirsa. Nah, jadi ini becaknya laujan deras ini, Pak, malam hari ini. Jadi karena tadi juga agenda Bapak yang luar biasa padat. Tadi ada nerima audiensi juga, walaupun baru balik dari Linggau langsung banyak tamu becaknya, Pak, tadi. Luar biasa, dari ke pagi metu gelap sampai ke malam lagi nih pemirsa. Jadi luar biasa ini kalau kita ngomongin masalah aktivitas Pak Giri. Jadi kalau tadi Bapak juga sudah nyebut ke bahwa peran penting pendidikan, Pak. Fikri pengen tahu juga, Pak, pandangan dari Bapak pendidikan di Sumatera Selatan ini sekarang sejak mana, Pak? Nah, artinya begini, kalau pendidikan ini kan secara kurikulum standar nasional ada. Iya. Tinggal sekarang kita bagaimana meningkatkan kualitas dari pendidikan kita. Dan menurut saya selain sistem pendidikannya, yang kedua kita juga harus mempersiapkan anak didik ini dari awal. Nah, ini yang masih sebenarnya sepertinya masih agak kurang. Yang pertama begini, anak itu menjadi sehat apa tidak itu mulai dari kandungan. Nah, ini sebenarnya di sini peran posyandu untuk bagaimana melihat di wilayah mereka anak-anak ibu-ibu hamil yang sedang hamil ini, memastikan mereka mendapatkan cukup gizi. Jangan sampai mereka sedang hamil di dalam kandungan kurang gizi. Ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup si anak. Kemudian setelah lahir ada yang namanya golden period. Golden period bagi seorang anak untuk berkembang tumbuh kembang anak. Artinya 0 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun sebelum dia masuk sekolah. Nah, di sini harusnya ada intervensi dari pemerintah bagaimana kualitas gizi yang diterima mereka itu cukup sehingga kualitas hidup mereka kan lebih baik ke depan. Dan perkembangan badannya, mentalnya, otaknya itu berkembang dengan baik, sehingga nanti ketika masuk ke sistem pendidikan kita punya inputnya yang bagus. Jadi percuma aja kalau kita punya sekolah yang bagus, guru yang hebat, prasarananya luar biasa, tapi ketika inputnya masuk, kualifikasi inputnya nggak bagus. Nah, ini juga harus kita perhatikan bagaimana menstandarisasi gizi bagi anak-anak mulai dari kandungan sampai dia umur 5 tahun, sehingga ketika dia masuk ke bangku sekolah kualitas gizinya sudah baik, perkembangan badannya baik, perkembangan otaknya bagus, sehingga nanti jangka panjang sistem pendidikannya akan lebih mudah melakukan pembentukan terhadap sang anak ini. Jadi salah kalau cuman kita bicara sistem pendidikan ini sekolahnya bagus, gurunya hebat, tapi inputnya nggak kita perhatikan. Kita harus perhatikan inputnya dulu. Itu dasar berarti, Pak? Iya, artinya kalau inputnya bagus, kok prasarananya bagus, gurunya hebat,
akan tambah bagus anak-anak Iya. ini. Paket lengkap berarti. Paket lengkap. Nah, kan ketika bicara kita wilayah Sumatera Selatan, kita tidak bisa bicara individu. Oh, ada si A itu pinter, oh si B pinter. Tapi itu kan individu. Iya. Tapi bagaimana kita membuat ini bukan cuma 1-2 individu, tapi mayority. Oke lah, nggak bisa 100%, mungkin di atas 70% ketika masuk sekolah, kualifikasinya sudah bagus, tumbuh kembangnya bisa lebih bagus. Sehingga nanti kita, investasi di sumber daya manusia ini akan kita nikmati nanti. Setelah umur mereka di atas 18 tahun, lulus SMA, kita punya kualifikasi SDM yang luar biasa bagus. Nah itu, ini kan kayak kemarin kan ada laporan katanya rata-rata IQ orang Indonesia kan rendah. Iya. Nah ini harus diperbaiki dari mana? Dari hulunya dulu. Nggak Nggak baca. Tiba-tiba dia ngomong, oh kau rajin-rajin makan iwa. Oh nggak baca. Dari kurang, kecil. Pak, ya? Ini dari mulai dari bayi, dari kandungan malah gizi si ibu ini harus diperhatikan. Kemudian dari lahir sampai umur 5 tahun ini diperhatikan karena ini golden period pertumbuhan kembang anak, apalagi umur 3 sampai 5 tahun. Kalau gizinya bagus, tentunya badannya sehat, otaknya bagus, kemudian tinggal masuk sekolah yang sudah badan sehat dengan kualifikasi pemikiran otaknya yang sudah baik, tentunya dengan sistem pendidikan akan tambah baik ke depannya. Nah harapan kita kan kalau nanti Sumatera Selatan kita ini punya SDM yang baik, yang unggul, sehingga apa? Karena ke depan fase transformasi kita ini tidak bisa lagi kita mengandalkan sektor pertanian, pasti ke depan harus ke industrialisasi. Iya. Nah jangan sampai nanti ketika menuju ke industrialisasi, menuju ke jasa, kita nggak punya SDM yang cukup baik. Karena apa? Ketika kita bicara industrialisasi, otomatis kita butuh karyawan untuk ngisi pabrik-pabrik ini. Nah kita harus menetapkan mencari suatu standar agar kualifikasi SDM Sumatera Selatan untuk industri ini cukup. Oke, kan tidak semuanya jadi orang hebat. Tetap mayoriti akan ke sektor industri. Mungkin dari 100%, 30% yang akan ke jenjang yang lain. Tapi kan 70% ketika masuk di sektor industri ataupun dia masih tetap di sektor pertanian, tapi adalah orang-orang yang punya kemampuan, pemikiran yang baik, sehingga ketika ada ide baru, gimana cara mengolah tanah yang baik untuk pertanian, mereka bisa mengadap itu dengan lebih cepat. Kemudian kalau mereka mau bekerja di pabrik, ketika kita mengarah ke industrialisasi, mereka jadi pekerja yang handal. Nah jangan sampai kita kan tidak ingin nanti ke depan kita Sumsel transformasi menjadi wilayah industri, banyak industri dibangun, nanti yang kerja bukan orang kita. Iya. Ini yang saya takutkan dari dulu. Saya takut ketika kita mulai fase industrialisasi, industri banyak bangun di Sumatera Selatan, tapi yang bekerja adalah orang-orang dari Jawa. Nah, karena apa? Kita kalah bersaing. Karena kita telah menyiapkan SDM kita. Nah, menyiapkan SDM tadi dari awal, dari mulai dalam kandungan, bawah 5 tahun, kemudian sistem pendidikan kita harus baik. Sekolahnya bagus, gurunya baik. Nah, ini harus disupport siapa? Yang paling bisa mensupportnya adalah pemerintah, baik kabupaten kota maupun provinsi. Apalagi program pemerintah pusat kan ada dana BOS ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan ini harapannya ini menjadi terus diperbesar. Kan kenapa sih di APBN kemudian di APBD harus 20% untuk pendidikan? Karena itu tadi, karena kita ingin menyiapkan SDM. Jangan sampai bukan hanya Sumatera Selatan, Indonesia ketinggalan SDM-nya. Nah itu tantangan kita ke depan. Jadi percuma Pak kita nambah beasiswa ya bukan dan percuma, lain-lain, tapi kalau memang persiapan SDM dari awal ini tidak ada siap, ya, jatuhnya telat kayak itu Pak berarti. Bukan jatuhnya telat, artinya nanti impact-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya kita harapan kita kan impact-nya ini luar biasa besar. Mulai dari udah rata-rata pendidikannya karena badannya sehat, kualitas kesehatan badannya baik, mentalnya baik, otaknya cerdas, diisi pendidikan, jadilah SDM yang bermutu tadi. Nah, itu yang harapan saya ke depan. Saya lihat Sumatera Selatan kita harus mulai lagi dari hulunya ini. Nah, jadi hulu sampai ke hilir harus kita perhatikan. Jadi itu tantangan sekarang tentunya. Tantangan Pak, kita ke depan untuk Sumatera Selatan itu. Kalau sekarang ini Pak, tentunya dengan program-program yang lagi dijalankan, apakah sudah ada Pak yang bakal dilakukan untuk hal-hal itu Pak?
Kalau saya lihat di beberapa kabupaten kota ini sudah jalan, tapi belum maksimal. Artinya belum sampai pada tahap yang ini loh strategi kita. Baru ada sedikit. Jadi tapi belum menjadi suatu strategi yang menyeluruh dalam sistem pendidikan. Baik. Kita masih heavily bagaimana membangun sekolah, membangun guru, tapi kita lupa inputnya. Nah itu. Jadi memang lagi berproses ya pemirsa. Kita doakan tentunya apa dia program yang sudah direncanakan dan apa yang lagi dijalankan ini berjalan dengan mulus dan lancar tentunya. Amin, Pak. amin. Ini pecahnya kita lah nak nyampe nih Pak ke mana nih Pak? Masih depan lagi ya? Masih di depan lagi. Lewat Aston dulu. Nah boleh Pak ini Pak sebelum nyampe ini Pak ada closing statement dulu enggak Pak? Himbauan terutama untuk kaum milenial yang lagi nonton Cinde Podcast kita kali ini Pak. Silakan Pak. Ya, untuk seluruh penonton podcast Cinde ini, harapan saya adalah bagi semua masyarakat Sumatera Selatan, terutama yang dikatakan sebagai generasi milenial, terus tingkatkan kualitas diri Anda, perbanyak ilmu, jangan takut untuk membaca, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita takut mencoba, kita tidak akan tahu apakah kita bisa berhasil atau tidak. Ya, nah. Kemudian pelajari diri Anda, tentukan passion Anda di mana, apa yang menjadi keinginan Anda, dan explore lah habis-habisan agar bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Baik. Jadi intinya kawan-kawan harus mencoba dulu. Ini jangan Pak tiba-tiba kita nih nak serba takut, serba ngeri lo. Lah takut B, ujung-ujungnya tidak terjawab. dicoba-coba. Tidak tercoba-coba. Kita tidak dicoba-coba ya tidak dapat apa-apa. Iya. Makanya pemirsa intinya coba dulu baru tahu gitu tentunya. Ya. Selamat menjalani dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Sama-sama. atas informasi ilmu. Ini pokoknya kalau talk show dengan Bapak nih serasa kuliah umum Pak kami. Kita sudah nyampe ini Pak. Ya. Kanan gue. Disambut dengan hujan yang deras ini Sangat Pak. deras ini hujan ini, Sangat luar deras biasa. ini hujannya. Kita cari posisi dulu nih pemirsa. Masuk ke kanan bisa nggak? Oke pemirsa, kita sudah sampai. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Sekali lagi. Fikri. Ya Pak. Selamat menjadi pengantin baru. Mantap. Jangan lupa datang Pak tanggal 23. Insya Allah. Sampai jumpa ya pemirsa. Baik pemirsa, itulah tadi keseruan Fikri ngobrol dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Muhammad Giri Ramandake Mas, membahas tentang tantangan pendidikan dalam menciptakan pemimpin berkarakter. Terima kasih banyak sekali lagi untuk pemirsa yang sudah nyaksi ke episode ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh kawan, sanak, dulur, keluarga. Dan jangan lupa besok bakal kita balik lagi di Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.